Maksudku gini loh, aku kemarin dengernya kan kalau kamu begitu tuh kayak kok kesannya dalam tanda kutip kayak kamu ditipu gitu loh. Itu ceritanya bagaimana? Lu ngelamar apa? Lu jadi apa gitu loh? Kok bisa gitu loh? Dan yang lebih penting lagi gue tanyain, lu gara-gara ngikutin gue lu gak nyesel gitu loh? Kalian viewers, jumpa lagi dengan YouTuber kapal pesiar yang jarang masuk TV tapi sering masuk angin. Di video kali ini aku bersama seorang kawan. Jadi dia ini YouTuber juga, salah satu subscriber juga. Subscriber. Terus yang ketiga, sialnya dia juga Satu kapal, satu kontrak sama aku. Ini paling gue gak seneng nih. Dia bakalan kita tanya-tanya hari ini. Kita korek habis keterangannya, pengalamannya selama kontrak pertama. Kita lucuti kancutnya sampai habis gak bersisa di segmen paling berbahaya di channel ini. Segmen yang aku beri judul Tukar Pengalaman Lewat Obrolan dan Curhatan Pelaut, disingkat Kancut. Yes, kembali lagi kalian viewers. Ini episode ke berapa aku nggak tahu ya, karena sebelum-sebelumnya aku punya beberapa video kancut juga, cuman belum sempat aku edit dan belum sempat aku upload ya. Cuman yang kali ini istimewa karena dia besok pulang, jadi udah nggak kerasa ya, 6 bulan ya. 6 bulan gitu. Dari pertama September join, September terus sampai sekarang. 6 bulan loh. Itu hampir setiap waktu kita ketemu. Bikin konten, bikin konten nggak jadi-jadi terus. Bener-bener kita nggak jadi. Di kapal tuh apa ya, ritme kerjanya kadang tuh kita udah capek duluan. Benar, udah terlalu capek. Ini sekarang gue mau tanya sama lu. Lu kasih tahu orang-orang di sana ya kan, subscriberku barangkali yang mau naik ke kapal. Yang mau naik kapal. Dan sebenarnya aku nggak nyangka loh. Kenapa tuh? Ternyata aku ini afiliator ya. Channelku yang nggak seberapa ini ternyata mempengaruhi orang buat naik kerja ikut di kapal gitu. Iya. Goblok kan begitu tuh, udah jadi YouTuber bagus-bagus malah ngikut di kapal. Gimana? Soalnya benar, gue tertipu sama ini yang di Instagram. Terus dari iklan-iklan ya. Dan cuman kan gue gak ngiklanin. Coba kan lu mempromosikan kapal pesiar. Iya, sebagai alternatif maksudku. Iya. Daripada cuman tongkrongan di rumah nggak jelas ya kan, nggak ada perubahan, ya kita merantau lah. Oh, lu sebenarnya nggak ada ekspektasi bahwa YouTuber bakal ngikut juga gitu? Nggak sama sekali. Bukan YouTuber, karena nggak seru juga sih kalau semisal subscriber nih, terus dia akhirnya termotivasi nih ikut nih, wah gue mau kerja di kapal pesiar juga sama yang ono gitu kan. Terus akhirnya satu kapal satu kontrak, kan nggak seru. Maksudnya ketahuan belangnya. Bener. Right, sekarang pertanyaan pertama. Explain yourself. Namamu siapa? Terus lu di sini sebagai apa? Terus yang ketiga, kenapa lu ada di sini? Perkenalkan, nama gua Bang Yo atau Rio. Ya, biasa dipanggil Bang Yo, kan Rio, Bang Yo. Jadi gue channel YouTube gue namanya Bang Yo. Rio sama si saudara sama aktor itu bukan Rio Pakusadewo. Jauh. Enggak ada ya. Kalau lu pakai Rio Paku Payung. Bukan ya? Jauh. Oke, namanya Rio. Panggilnya Bang Yo gitu biasanya ya orang-orang manggil ya. Dan gue pertama first kontrak di Holland Amerika lain. Apa function lu di sini? Function gue sekarang tukang DJ kapal. Tahu kan? Ini ada yang menarik. Gue denger cerita lu kemarin. Berarti lu kan GSA ya? GSA yang lu jalani sekarang ini adalah General Service Attendant. General Galley Steward. General Galley Steward. Tapi Service Attendant kan? Ya, Preparation Food. Oh, lain sekarang fungsinya atau udah update? Udah update. Oh ya, dulunya GSA. GSA itu singkatan dari General Service Attendant. Kalau sekarang diganti jadi General Galley Steward. GGS. Oke. Nah, kemarin gue dengar dari lu sendiri, lu bilang masuk ke sini GSA yang lu maksud di situ kemarin itu adalah Guest Service Associate. Yeah. Terus akhirnya begitu masuk ke kapal kok jadinya GSA yang General Service Attendant. Itu udah beda jauh gitu. Ya, itu terbalik. Itu ceritanya bagaimana? Lu ngelamar apa? Lu jadi apa gitu loh? Kok bisa gitu loh? Pertamanya gue ceritain dari awal lah ya. Waktu itu kan ada walk-in interview dan dari mana? Walk-in interview yang ngadain?
dari salah satu agensi lah, kita sebut lah ya. Iya, salah satu agensi, dan sekarang kan bukan agensinya bukan satu doang nih, Holland America Line. Iya, ada banyak ya. Iya, ada beberapa. Ya dari salah satu agensi itu gue masuk di situ, dan alhamdulillahnya gue keterima. Langsung keterima ya. Dan kata interviewernya itu, gue pertama ngelamarnya jadi service, kayak waiter lah. Gitu. Gue ngelamarnya jadi waiter, dan ternyata di situ kan gue ada pengalaman di FO tuh, front office pernah. Nah, kata si interviewernya nih nanya, kenapa nggak yang di atas ini aja, kata si dia. Soalnya pengalamanmu ada FO. Basicnya di sana, basicnya di FO. Iya, kenapa nggak yang di atas aja, kamu mau nggak? Nah, dia nanya gitu, terus gue jawab mau, kata. Kalau misalkan ada yang lebih baik ya kenapa nggak mau gitu kan. Akhirnya dari situ dia langsung bilang, oh ya udah, tanda tangan tuh sama si interviewernya. Udah ditanda tangan, dia kan meja interviewernya tuh kan baris tuh bang, jajar. Biasanya nih dari meja interviewer yang di interview terus pindah ke yang sebelahnya. Jadi untuk pemberkasan data lah. Dari situ kata si interviewernya, udah jangan, kalau bahasa Indonesianya lah ya, dia pakai bahasa Inggris. Udah jangan kesana lagi, katanya. Langsung kasihin ke itu aja, katanya. Dibilang gitu. Jadi diarahin ke yang front office, ya, yang ke GSA. Langsung ke yang si pihak agensinya, katanya. Iya, tapi bagian front office-nya gitu. Bagian GSA. Yang ngurusin orang-orang front office intinya gitu. Langsung ke situ aja, katanya, nggak usah ke situ. Nanti kata dianya nih, nanti kamu bakal sesuai function kamu kalau misalkan kamu kesana. Langsung situ aja. Akhirnya gue langsung ke situ. Udah langsung di situ. Udah tuh gue seneng lah. Gue dapet di atas yang gue pengenin gitu loh bang. Justru diarahin ke sesuai basicmu, di atas ekspektasimu. Iya. Terus udah tuh diterima gue. Udah nunggu pemberkasan segala macam. Dan gue pun udah lolos semua dari medical segala macam, udah lolos. Disuruhlah masuk ke kantor. Dan di kantor itu gue kira gitu, gue mau dikasih tiket pesawat, intinya apalah ekspektasi gue gitu. Nggak taunya dari agensi itu ngomong gini, nilaimu kurang. Kamu mau nggak kalau misalkan jadi KGS? Dari situ jarak 1 minggu mau berangkat. Nilai itu nilai apa tuh? Nilai tes apa tuh? Oh, Marine Score bahasa Inggris. Marine Score gue kalau nggak salah kemarin 54. Oh shit, kita aja yang engine minimal 60 loh. Ya, 54 waktu itu. Kalau lu FO ya harus di atas 75. Ya, kan katanya bisa diulang. Bisa diulang tuh, ternyata nggak bisa waktu itu. Oke ya. Jadi kehalangnya di tes Marlin ya. Di tes Marlin itu kan berpengaruh sama bahasa kan. Iya, bahasa, listening, semuanya itu ada di Marlin test. Jadi buat kalian yang mau ngelamar ke Holland, tuh belajar Marlin. Skornya kalau hotel harus di atas 60, ya, jadi 75, 80 kayak gitu. Housekeeping 75, 80. Tapi kalau engine kayak aku 65, 60 aja udah bisa, nggak apa-apa. Tuh. Nanti improve sendiri di kapal. Nah, setelah udah ikut tes mah, udah tes Marine udah lolos mah, bisa sendiri lah bang. Iya, semuanya bisa. Intinya di bahasa Inggris. Intinya di situ. Oke, singkat cerita berarti habis dari kamu tesnya dinyatakan nggak apa namanya dari required itu tadi, kamu diarahin ke GSA yang satunya, yang ke tukang steward DJ itu tadi, steward. Oke. Tuan DJ. Oh, jadi ceritanya gitu. Maksudku gini loh, aku kemarin dengernya kan kalau kamu begitu tuh kayak kok kesannya dalam tanda kutip kayak kamu ditipu gitu loh. Cuman kalau denger ceritamu sekarang yang begini berarti kan persepsinya jadi berubah gitu loh. Oh, karena memang ternyata setelah diuji Marlin kurang. Marlinnya kurang, makanya kamu diarahin ke sini. Oke. So, jadi sekarang kamu kaget nggak kemarin pas pertama kali masuk kapal ternyata kok gini gitu loh? Jujur ya, waktu pas di darat gue tuh udah berekspektasinya ya nggak bagus gitu. Bukan nggak bagus, tapi siap mental. Ya, siap mental dan memang capek gitu kerja di kapal. Dan ternyata masih di bawah itu. Dan capek gitu banget di steward. Jadi sebenarnya nggak kaget, cuman nggak kaget. Nggak kaget juga, cuman ya di bawah ekspektasi gue lagi gitu, ngerti nggak? Oh iya. Jadi lu berpikir bahwa kerjaan gue nanti akan kira-kira seenak ini gitu kan? Tapi ternyata masih di bawahnya lagi. Belangsak. Nggak belangsak juga. Gajinya lumayan kok, lumayan ya. Cuma ya itu capek. Wajar sih. Terus kamu enjoy nggak dengan
dengan sekarang nih? Maksudnya lu kemarin kan bisa kesini kan sedikit banyak katamu karena ngikuti channelku kan. Bener. Terus enggak, gue tanya dulu, apa gue berlebihan cerita di channelku tuh kalau kerja di kapal tuh gini-gini tuh, apa gue berlebihan? Gini. Atau ya sesuai faktanya begitu gitu? Kalau menurut gue pribadi, gue nggak bisa bilang lu itu berlebihan karena kita beda function. Itu function lu dan gue pun beda function gitu. Gue di service di perhotelan. Ya, make sense. Dan kalau lu bilang di posisi lu, maksudnya lu nyantai, nyaman, ya itu function lu gitu loh bang. Sedangkan function gue kan memang berhubungan sama guest ya. Dan itu pun sibuk-sibuk banget, apalagi sekarang kan udah pra pandemi, udah mulai full lagi tamu. Pressure-nya mulai kerasa lagi. Oh gitu. Jadi nggak bisa dibandingin ya. Iya, dari kerjaanku sama kerjaannya Rio itu kita udah beda. Jadi secara sistematis juga beda. Pressure di tempat dia lebih karena dia berhubungan sama guest. Kalau gue di engine kan ya pressure bos-bos gue doang. Nggak ada pressure dari guest langsung, nggak ada. Kalau dia ada pressure langsung dari guest. Ya, kalau dibilang enjoy karena Holland ini kan tahu sendiri lah, banyak orang Indonesia, jadi kita berasa kayak kerja di Indonesia gitu. Secara tradisi memang kita di sini lebih homey, lebih ramah karena orang Indonesianya boleh dibilang kita mendominasi masih mendominasi 50-50 lah sama negara tetangga sama Filipina. Nah, kalau tadi lu bilang enjoy, worth it nggak sih? Maksudku gini, lu kemarin kan berangkat ke sini lu jual account. Ini goblok ini orang satu ini. Gue bilang goblok karena apa? Gue aja pengen di posisi dia. Gue bikin YouTube ini memang dulu nggak berekspektasi bakal jadi YouTuber besar, nggak ya. Tapi kalau dia ini subscribernya udah 100.000 lebih sebenarnya. Jadi dia udah dapat silver button ya. Udah dapat silver button dan dia udah dapat penghasilan dari situ. Yang boleh dibilang fluktuatif, hampir mendekati apa yang dia dapetin dari kapal. Betul. Justru dia jual account itu dan dia ngikutin gua ke kapal. Ini satu fenomena yang wow buat gue kan. Makanya gue bilang tadi, gue berasa afiliator gitu loh. Afiliator kerja di kapal pesiar. Kok ada gitu loh, orang-orang ngikutin yang sampai segini gitu. Gue waktu pas ngikutin channel lo tuh, gue berpikirnya, ya walaupun jujur ya, antara gaji gue di rumah, dari YouTube sama di sini, posisi gue yang sekarang, kalau gue nggak bisa bandingin di posisi dia lah. Posisi gue yang sekarang hampir sama. Cuma yang gak gue dapetin di rumah, yang gue pikir dulu ya, gue nggak bisa jalan-jalan keluar. Ya. Karena kalau lu bilang jalan-jalan itu salah satu privilege-nya orang kapal. Betul itu satu. Dan gue berpikirnya di kapal itu gue bisa mengeksplor dunia luar yang belum gue ketahuin gitu. Gue sukanya di situ. Dan kalau gue di rumah kan ya yang mungkin ada penontonnya abang yang jadi YouTuber mungkin tahu lah, nggak enaknya jadi YouTuber tuh pikiran yang diantum. Iya bener. Gue sendiri aja juga begitu, makanya gue stop sampai setahun itu kan karena gue nggak bisa menikmati hidup. Betul, nggak bisa nikmatin konten hidup. Terus ya kan, gue kasih ke orang terus gitu kan, tapi apa yang gue dapet? Kan gitu. Tapi worth it nggak akhirnya sekarang lu pikir? Lu jual account, oke, buat modal lu berangkat ke sini. Karena udah dijual akunnya, ya worth it ya. Iya, kalau gue belum jual akunnya mungkin gue bakal ngelanjutin akun gue dan sambil kerja di kapal gitu. Jadi gini ya, jadi impas gitu loh. Maksudnya lu jual account, lu kehilangan penghasilan lu dari sana, terus lu ke sini. Lu dapat penghasilan yang sama, tapi lu dapat nilai plus, lu dapat privilege, bisa lihat dunia luar. Betul itu. Jalan-jalan. Oke, gitu. Berarti nggak ada penyesalan maksudnya. Nggak ada. Dan yang lebih penting lagi gue tanyain, lu gara-gara ngikutin gue, lu nggak nyesel gitu loh? Takut ya gue ngomong gitu, lu langsung tutup channel. Itulah. Nggak lah ya, nggak nyesel kan ya? Nggak. Oke, kalau lu nggak nyesel, pertanyaan selanjutnya adalah, lu bakal lanjutin nggak pekerjaan ini? Maksudnya profesi pelaut, terus lu di situ nanti lu ngambil jenjang karir, entah gue nggak tahu lu kedepannya lu bakal lari tetap di GSA yang sekarang lu mungkin naiknya jadi kitchen atau dan lain sebagainya itu, atau lu bakal cross departemen, lu ke engine misalnya gitu, atau lu stop melaut sama sekali, lu mau profesi yang lain. Kalau untuk sekarang gue jujur masih mau menjelajah dunia luar, pengen tahu lagi dunia luar yang lain. Dan ya lu tau lah, ini gue masih uplek-upleknya gitu ya, masih di Caribbean gitu. Belum tahu Eropa, belum tahu Eropa gitu kan, belum tahu Eropa ya. Nanti kan cruise depan gue di Eropa. Ya gue walaupun gue balik gitu, cuma kapal ini di Eropa gitu. Ya gue masih mau tahu gitu. Dari cerita beliau yang senior gue ya, dia tahu semua gitu loh. Ya masih mau kerja di kapal. Masih ya? Masih. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Kita
agak ini sedikit mundur sedikit, bukan ngurusin kerjaan, tapi kita lebih ngebahas YouTube karena kan lu YouTuber juga gitu loh. Dan sorry to say mantan. bukan mantan, dia senior di YouTube karena subscriber dia lebih banyak, penghasilan dia lebih gede daripada gua. 100.000 lebih cuy. Kalau gua kan cuma berapa? Baru 12.000 ya. Lu tepatnya kapan sih pertama kali nemu channel gua terus akhirnya lu subscribe di situ, lu ikutin? 2018 apa? Pokoknya di bawah 2020 dah. Sebelum gua rasa lu sebelum pandemi. Jauh sebelum pandemi. Gua rasa lu 2019. Sekitar pokoknya di bawah 2020 gue. Karena hype-nya YouTuber, barunya orang jadi YouTuber tuh hype-nya di 2019. Iya, sekitar segituan. Soalnya yang pertama kali gua ngikutin itu Wendy. Itu Wendy dia Cagur? Bukan. Oh, bukan, lain lagi. Yang kerja di kapal. Oh, yang kerja di kapal. Dari situ lo akhirnya kesasar sampai channel gue. Gua nyari-nyari tuh gua tuh. Oh, nyari juga? Nyari kata kunci YouTuber kerja di kapal pesiar. Ternyata nongol lah si orang ini gitu, si abang ini. Gue ngikutin ternyata ya cocok lah gitu sama yang gue pengenin gitu dari gaya vlognya dia. Akhirnya gue subscribe dia. Kalau lu dari katakanlah 2019 berarti lu ngikutin dari video gue yang Ulekan gue nonton tuh. Iya, makanya yang dulu-dulu gitu loh. Iya. Dari sebagian udah gue hapusin sampai yang masih ada sampai sekarang. Nah. Lumayan lama lah ya 2019. Terus apa yang bikin lu pertama kali gue kerja di kapal gitu loh. Itu gara-gara apa gitu loh maksudku? Selain dari channelku, maksudku kan lu subscribe beberapa channel banyak tuh orang-orang kapal pesiar. Satu karena masku juga sih. Dia kan Si Rizky itu. Lama ya si Rizky. Oh temen lu iya. kan. Karena dia juga Karena itu ya. dia pertamanya gue nggak mau bang kerja di kapal. Lo tau nggak pemikiran gue dulu apa? Apa tuh? Kerja di kapal gue punya duit banyak, ya kan? Ekspektasinya kan gitu tuh, punya duit banyak. Buat apa? Nggak bisa dipakai di darat. Sedangkan kita paling di darat cuma 1 bulan, 2 bulan. Maksudnya pas pulang itu? Iya. Misalkan contoh kita beli mobil gitu ya. Mobil kita nggak kepake gitu. Kita kerja di kapal. Itu pemikiran gue dulu. Dan ternyata semakin dewasa gue berpikir gini. Oh iya, ternyata kita kerja di kapal itu bukan untuk kita selamanya di sini, tapi kita untuk investasi di rumah gitu. Nanti kita tinggal nikmatin apa yang kita hasilin di kapal, kita nikmatin di darat. Exactly, ya. Gitu. Nah, kalau masih bebas berpikir mah apa-apa dibeli, kamera dibeli, handphone dibeli ya kan. Udah tahu gajinya segitu, habis sebulan pula cuma buat beli handphone sebiji ya kan. Numang panggung. Oke, bahas YouTube lagi ya. Dulu apa sih namanya channelmu tuh, YouTube-mu tuh? Bang Yo. Bang Yo gitu doang ya. Sekarang pasti udah berubah ya sama. Udah berubah dan ketika lu ngetik Bang Yo pun nggak ada. Kecuali lu klik linknya. Dan ini yang gue tanyain, lu bisa dapat 100.000 lebih subscriber itu konten lu tuh mengetengahkan apa gitu loh? Kok bisa segitu banyaknya orang berminat nonton itu? Dulu gue bergeraknya tuh di bidang sosial. Spesifik lagi? Ngebantu orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di jalan. Oh, DGJ. Yeah. Oh, jadi channel dia ini mungkin sebagian kalian udah tahu kali ya, kalau yang udah 100.000 tuh berarti paling nggak udah berseliweran di sosial media ya kan. Lumayan famous gitu loh. Dibilang famous enggak. Tapi nyatanya kalau di Cirebon alhamdulillahnya ya banyak yang tahu gitu. Banyak yang tahu ya. Oh, dari putra daerah Cirebon ya, membawa nama harum. Sama banget. Siapa tahu jadi bupati ntar kan. Lari ke politik ya kan, siapa tahu. Jadi kalau ngabarin gua nih bukan ngabarin Bang Yo foto, ya ada gitu ya kayak gitu. Cuma yang pasti yang kalau ada ketemu Bang Yo di sana lo ada ODGJ gitu. Ini dikira gue temannya ODGJ apa ya? Oh, sampai segitunya ya. Jadi kehidupan gue tuh nggak bisa bebas gitu. Dan sekarang jadi orang kapal bebas. Jadi orang kapal bebas. Kalau di sini mah nggak ada yang lihat lu mau ngapain. Mana-mana juga nggak akan ada yang protes gitu. Di kapal sini. Itu sih. Nah terus sekarang gini, kira-kira kalau lu udah di sini nih sekarang nih, lu udah jadi pelaut. Oh udah jadi pelaut ya? Ya udah dong. Oh udah dikatakan pelaut nih? Iya sudah dong, official dong. Gak maksudku, lu udah jadi pelaut begini, masih ada nggak kepengenan buat gue mau main YouTube lagi lah gitu? Masih pengen nggak? Sebenarnya dia udah tahu, tapi dia gimmick nih. Orang ini kan nggak tahu, yang nonton kan nggak tahu. Ya, mereka juga pengen tahu gitu loh kan, mantan YouTuber berhenti cuman buat kerja di kapal pesiar. Terus setelah lu tahu di sini, apa ya namanya, orang tuh kalau jiwanya udah tadinya gue di sana gitu loh, dan ini bisa ada peluang gitu loh. Seandainya gue di sini mau jadi YouTuber juga bisa gitu loh. Nah itu ada nggak terbersit kepingan gue pengen juga mulai lagi gitu loh. Pulang ini gue mau buat channel dan gue pun udah menyiapkan beberapa tim buat ngebentuknya, dan ya alhamdulillah udah ada lagi gitu. Tapi bukan seputar kurang ajar nih anak.
Gue aja jadi YouTuber solo karir loh, syuting sendiri, edit sendiri, research sendiri, ya kan, bikin naskah sendiri, semuanya gue sendiri. Lu pakai tim, kurang ajar nih. YouTuber gede ya begitu ya. Tapi gue nggak ada kepikiran mau jadi nyaingin dia ataupun mau. Nggak bisa dong kalau gue kan masih jauh loh, 10%-nya loh bangsat. Tapi gue nggak mau jadi YouTuber kapal pesiar gitu karena. Oh gitu. Karena ya gue berpikirnya gue di kapal ini gue mau kerja sambil jalan-jalan doang gitu. Ya, Nggak mau menikmati hidup. Ya nggak mau ngebebanin hidup gue dengan konten. Betul. Itu sangat masuk akal. Bener kan? Ya karena gue 1 tahun terakhir ini Padahal gue nyindir lu ini. iya, muak gue sebenarnya. Turun harus bikin konten. Enggak, gue turun aja jalan-jalan nikmati Jadi gue hidup. berpikirnya kalau dia kayak dia nih ya, dia jalan-jalan keluar gitu. Kan kalau orang kapal itu kalau turun keluar ini walaupun kita nggak punya duit, kita jalan-jalan keluar nih mau nge-refresh otak gitu. Iya, itu udah hiburan banget. Hiburan kan bang ya, walaupun kita seputar port gitu ya. Iya. Tapi gue mikirnya kayak dia nih, dia harus bawa kamera, Iya. nge-vlog, mikirin konten. Bener. Udah kerja di kapal, Capek. Iya. keluar juga dia nyari konten. Belum editingnya, begadang. Edit begadang tuh. Goblok lama-lama begitu. Itu makanya gue di kapal tuh ya gue nggak mau jadi YouTuber tapi gue mau jadi orang kapal aja biasa. Oh gitu. Nanti di rumah gue kalau gue balik ya gue jadi talentnya, jadi hostnya. Kalau gue ke kapal lagi ya nanti udah ada. Tapi lu udah bikin channelnya dong sekarang? Meskipun mulainya baru nanti, tapi lu udah bikin kan sekarang? Udah ada. Bocorin Dan dong, kasih tahu mereka. Itu kan mengetengahkan apa? Maksudnya channelmu itu nanti akan podcast. Kayak Lebih- kayak itu, kayak Dodi Sangkur yang Kapuser itu. Jadi komputer. Iya. Jadi komputer. Gue plesetin, maksudnya biar nggak ini nyebut Jadi nanti komputer. dikiranya nyenggol-nyenggol Bang, lagi siapa Bang kita. Deddy barangkali nonton. Tuh kan, malah jadi Nih bang orangnya bang. enggak, maksudku malah nyenggol-nyenggol dia siapa gua kan gitu nanti. Jadi gue Nah plesetin. jadi karena gue suka horor. Oh, lu mau lari ke sana? Iya, kan dulu gue waktu sebelum ke konten ODGJ gue juga explore rumah horor kan, angker. Ya lu sempet ini ya, berarti lu sebenarnya YouTube lu dari ini banget ya. Beberapa Motovlog, Nah, tuh kan. horor, Hmm. terus sempet podcast juga. Podcast juga. Balik ke nggak balik sih, langsung ke konten ODGJ. Karena ngelihat ininya ya, apa? Algoritmanya lebih. Nggak gitu. Nggak gitu juga? Nggak gitu, lu. Apa tuh? Nggak. Ya, algoritma apa terus? Penontonnya lebih banyak di situ, maksudku gitu loh. Enggak. Enggak juga. Ini bikin image jelek ini jangan. Gimana? Nggak. Jadi berpikirnya gue yang gini. Gue kan sering yang gue pernah bilang ke lu bang, ketika lu mau jadi YouTuber lu juga harus bisa jadi penonton. Iya, heeh. Dan gue ternyata betah nonton konten yang berbau dengan ODGJ sosial waktu itu. Jadi gue mikir gue di sini gitu ya, kira-kira gue ini bisa bermanfaat buat orang lain gitu waktu itu. Mereka aja bisa bermanfaat. Kita nggak berpikir dia di belakang kamera seperti apa ya. Berpikirnya gitu aja. Akhirnya gue tertarik lah buat ke situ gitu, buat terjun di situ. Oh, gitu. Dan gue bikin channel tapi juga gue bikin komunitas di Cirebon. Dan Sampai ke sekarang sana masih berjalan sekarang komunitasnya. Oh, gitu. Tapi nggak ada kamera kalau komunitas, nggak disorot sama kamera. Dia benar-benar murni dia ngebantu ODGJ di jalan. Di balik layarnya kegiatan sosial dengan komunitas. Betul. Tapi di depan layarnya lu tampilin yang itu settingan bukan sih? Masa orang gilanya pura-pura peran gila gitu apa gimana? Nanti lu aja yang gue setting jadi orang gila gimana mau nggak? Tapi itu real ya, orang gila bener ya? Maksudnya Real. orang-orang dengan gangguan jiwa bener ya? Gitu ya? Itu. Itu jadi penasaran. Gue belum pernah mampir channel lu soalnya sama sekali sampai sekarang. Rencana gue nanti di rumah. Kalau di sini kan pakai internet kapal. Aduh, malas banget lah. Nanti kayak di rumah gue cari coba channel lu. Kok bisa? Gue penasaran kayak apa gitu loh. Harus pakai link sekarang. Soalnya udah nggak kedetek di Gak kedetek ya. Gue cek dulu ini jalan nggak sih? jalan. Jalan ya. Terus apa lagi kita bahas apa lagi nih? Nah, pengalaman lu sama kerjaan lu. Maksudnya Betul, itu belum. di kerjaanmu sekarang apa yang mostly kamu seneng dan apa yang mostly kamu nggak seneng? Maksudnya pros and cons, kekurangan dan kelebihannya di kerjaan kamu sekarang. Kerjaan gue sekarang Yang nggak enaknya dulu. banyak. Contohnya apa yang nggak enaknya? Kenapa gue bilang banyak? Bukan gue nakut-nakutin orang yang mau ke Faktanya aja. bagian gue ya, tapi karena gue bukan bagian di DJS. Lu gimana sih ketika lu bukan functionnya itu tapi lu masuk ke Iya, situ gitu, ngerasa gak enak lah kerjaan lu.
bebannya adalah di ini ya, apa ya namanya, kamu nggak mencintai pekerjaan itu. Betul, betul itu. Tapi ya kalau udah berjalan waktu mah lu bakal ya udah berdamai dengan diri lu sendiri gitu. Itu. Dan gak enaknya USPS itu sih. Kalau kedatangan USPS, kalau yang belum tahu USPS itu ini United States Public Health atau... Iya, jadi kayak ininya BPOM-nya betul, Amerika. BPOM-nya Amerika. Dia akan selalu inspeksi ke kapal-kapal yang mau datang ke mereka. Seberapa higienis, seberapa bersih, apa itu skornya macam-macam, dan dia punya persentase standarnya itu sangat-sangat tinggi. Sangat tinggi benar. Itu yang bikin kita semua sekapal boncos tuh ya mereka. Betul. Itu yang kedua. Terus apalagi yang nggak enak? Jam kerja. Nah, jam kerjamu itu broken hour banget. Broken hour, benar. Berapa coba? Pagi, dari pagi gue start jam 8 sampai 11. Stop di situ terus Sampai jam 12. sampai jam 12. 1 jam buat Break makan 1 jam doang. buat makan doang. Terus Lanjut lagi sampai jam 2. 12 kedua. Terus Break lagi sampai jam 5. jam 5 sore. Terus 5 sampai 7 istirahat. Break lagi sampai jam 8. Jam 8 start lagi sampai selesainya. Anjing, sampai selesai. Selesainya kerjaan lu di sana. Itu nggak enaknya. Jam kerjanya sangat-sangat ini ya. Ya broken hours. Broken hour. Makanya nggak heran banyak yang dari tempat Rio ini, function dia ini akhirnya cross function. Banyak. Ada yang lari ke housekeeping, engine. ada yang lari ke engine. Jadi mereka minta training untuk ganti function gitu loh. Nah itu masih mungkin kalau di kapal tuh bisa seperti itu, bisa tergantung bos-bos kalian support apa nggak, follow up atau nggak sama request kalian ya gitu loh. 3, itu yang nggak enaknya. Terus ada lagi nggak kira-kira? Nggak enaknya lagi kita kerja atasannya orang sebelah. Oh oke. Ada sentimen kebangsaan. Betul, biasa itu. Betul. Kalau misalkan kita sama orang, maaf ya, orang Eropa atau orang ini mah sekalian nggak ada hard feeling ya? Nggak ada hard feeling. Oh, Kalau okay. sama orang sebelah itu ya kita nggak sebut nama negaranya tapi orang sebelah ini. Kalian harus tahu yang namanya sentimen kebangsaan tuh ya di situ itu. Iya. Kadang kita menganggap atau kita dianggap lebih rendah dari mereka, atau kita menganggap lebih rendah mereka, atau bagaimana, itu sentimen kebangsaan. Karena ngerasa mereka pemegang awal function gua. Ya, turun-temurun tradisi. Turun-temurunnya ya. gitu di function gua. Begitu dan ada orang Indonesia masuk, jadi kayak mereka kayak nggak suka gitu. Terus ada lagi nggak? Banyak. Sebenarnya masih banyak ya. Masih tapi banyak. yang Cuma jadi 3 itulah yang 4. paling. Ya 4. 4 itu yang paling krusial, yang paling mungkin perlu diperhatikan ya. Terus kalau itu udah ke apa nggak enaknya, yang enaknya apa? Jam buat keluar gua banyak. Oh ya, hampir setiap port bisa. Setiap port siang. bisa. Karena siang. lu punya break berapa? 2 sampai 5 tadi ya. Betul, 2 sampai 5. 2 sampai 5 Terus ada lagi, Bang. Jam kerja gue yang kemarin itu lebih enak lagi. Gue berangkat jam 9 siang sampai jam 12. Terus Jam 12 break sampai jam 2. Jam 2 kerja sampai jam 5 sore. Jam 5 sore break sampai jam 7. Itu enak menurut gua. Banyak jam tidurnya di siang. Otomatis banyak jam bisa turun setiap port ya. Betul, apalagi di dan agak panjang turun. Betul, jam turun agak panjang. Itu salah satu privilege ya kalau kalian kerja di kapal pesiar di functionnya si Rio ini. Hampir setiap port kalian bisa turun. Jadi kalau seandainya dapat kayak besok nih Eropa nih, itu keren banget itu. Udah habis itu poin Instagram kalian full. Kalau kalian cuma mau bikin foto tuh mau ribuan kayak ratusan. Kalian mau bikin konten secapek kalian jalan-jalan. Gue aja di Caribbean banyak foto-fotonya. Apalagi di Eropa. Kelihatan kalau kontrak pertama biasa Caribbean masih jadi-jadinya pinggir pagar juga foto. Yang penting luar negeri. Betul. Yang penting ada tulisannya Amerika. Apalagi kalau udah di Amerika. Yang kemarin di mana? Di Giwes. Di Giwes. Itu banyak bendera Amerika tuh di situ. Banyak bendera Amerika kita foto. Itu udah naik itu, prestisnya udah naik. Betul. Cuma ada lagi yang komen. Apa tuh? Ih, lu sekarang di Malaysia. Salah lagi. Malaysia. Benderanya iya mirip. Iya, bener mirip padahal itu Amerika. Apalagi ya? Udah aja kali ya? Lu pulang bener ya besok ya? Iya, pulang. Ya besok Udah, terakhir kerja. flight detail udah keluar belum? Udah keluar. Dicek lagi, nanti siapa tahu lu terbang dari mana besok? Miami ke? Doha. Oh, Miami Doha Jakarta ya? Iya. Ya dicek lagi, nanti siapa tahu ntar nyasar ke Syria lu kan? Begitu terbang gini, buset tuh nyampe Irak ya kan? Nggak lucu. Lagi perang lagi dan juga dicek perang di sana. Dicek lagi, jangan lupa ya kan? Aduh, gue jadi ngiri dia pulang. Iya, karena segede-gedenya gaji lu di kapal, yang paling menyenangkan itu bukan masalah gajian. Pulang. Pulang. Brengsek pulang besok. Kita datang bareng,
Datang Dia bareng. pulang duluan, dia kontrak 6 bulan, 6 bulan cuman. kontraknya short. Tapi lu balik sini lagi ya? Balik sini lagi next kontrak. Di profil lu balik sini lagi. Ya, di Bulan Holland Mei. balik sini. Mei. Pas Eropa. gua balik. Ya, di Amsterdam. Setan. Gua malah di extend. Dia pulang duluan, gua di extend lagi. 2 kali lagi gua di extend. Nggak tahu maunya company apa, cuman besok gua mau bikin ini ah. Gua mau bikin penawaran ah sama SR. Mau kemana? Kan kemarin gue di extend nih dari harusnya kan 6 Mei gue balik. Terus tahu-tahu gue di extend jadi 14, jadi satu cruise kan. Nah, gue tanya-tanya kenapa penyebabnya, ternyata yang gantiin gue itu kesulitan visa Schengen-nya kalau belum dia ada. join dari Spanyol. Karena emang dari dulu gitu, susah kedutaan Spanyol kalau dimintain visa Schengen, terlalu beribet. Makanya si agensinya ngasih solusi kalau bisa joinnya di Belanda aja biar lebih gampang. Nah, Belanda kan berarti harus mundur 1 minggu. Nah, gue di extend. Pulangnya nanti bukan dari Barcelona tapi dari Amsterdam. Gue yain kemarin. Cuman kok terus yang kedua ini gue di extend lagi 1 minggu lagi. 2 minggu dong. Di mana? Di 28. Amsterdam tapi masih. Ya pulang masih Amsterdam, cuman jadi dari 16 ke 28. Oh ya. Makanya ya. besok gue disuruh tanda tangan, gue mau bikin ini aja sih, coba. Jangan kira menurut kalian seminggu itu waktu sebentar ya. Oh, Lama. sangat lama. Sangat lama sekali. Sangat lama sekali seminggu di kapal itu kalau pekerjaannya Berat. bertumpuk-tumpuk. Betul. Sangat tidak enjoy sekali. Ini gue 1 hari lagi aja berat banget ya 1 hari lagi. Besok gue mau bikin inilah penawaran gitu. Gue mau di extend mengakomodir itu, maksudnya kepentingan orang itu gitu loh. Orang yang mau datang itu kan itu buat gampangin jalan orang yang mau datang. Cuman kan ngerugiin gue di sini. Iya, Gue jadi lebih lama satu. Terus yang kedua, gue sampai sekarang kan belum punya next assignment. Sampai hari ini gue udah request berkali-kali belum di ini. Nah, besok tuh mau gue tekankan gitu loh. Oke, gue akan sign tanda tangan di sini, but one condition. Kasih gue next assignment yang jelas. Dan gue mau libur pendek. Gue aneh ya. Gue malah pengen libur panjang, dia mau libur pendek. Ya mungkin karena gue memang masih Beda kepentingan. Ya, betul, beda beda kepentingan. Gue dulu libur itu lama-lama loh. 6 bulan, 8 bulan, 5 bulan gitu gue enjoy banget. Tapi untuk sekarang kenapa gue harus libur pendek? Kemarin pas pandemi gue dikasih libur 8 bulan. Tabungan habis bertahun-tahun yang gue kumpulin habis aja di situ. Terus sebelum yang kemarin yang kita berangkat bareng ini, gue di rumah 5 bulan. Lama dia. Tuh, lama. Soalnya posisinya dia ini kenapa susah? Posisinya limited edition. Lu bayangin kapal segede gini cuma 4 orang yang isi. Function kayak gue tuh 4 orang. Sedangkan gue satu kapal ini function gue banyak banget. Iya, cepet putaranmu cepet di situ. Makanya cepet, gue cuma berapa 2 bulan juga kurang. Kalau tapi sendiri sih orang. Cuman kalau gua libur paling ideal itu 3 bulan. 3 bulan itu satu, capeknya udah hilang, jenuhnya udah hilang, nggak terlalu lama di rumah, duitnya juga masih ada. Masih ada Jadi buat ketika lu berangkat berangkat lagi tuh masih ada bekal sedikit untuk ditinggalin gitu loh. Rumah istilahnya ditinggalin kan buat kebutuhan rumah lah. Ya minimal 1 bulan. Untuk buat 1 kita bulan berangkat. sampai kita ketemu gajian lagi. Itu 3 bulan tuh paling ideal. Pengalaman dia Bisa-bisa, soalnya. iya. Dia banyak pengalaman, makanya gue sering tanya-tanya sama dia. Di situ. Jadi liburan paling enak tuh 3 bulan. Kalau 2 bulan terlalu cepat karena masih ada capek, masih mungkin kalau lu berkeluarga masih ada kangen anak kayak gitu Ya, gitu. Kalaupun yang masih lajang biasanya masih pengen main sama temennya, masih pengen nongkrong kesana kesini misalnya gitu, yang belum kuliner biasanya, belum kesampean beli yang ono lah. Tapi gue excited, gue bisa konten sama dia yang tadinya gue cuma nonton di channel. Iya ya. Sekarang bisa duduk bareng, bisa ngopi bareng kan. Lu excited ke gue malu ya. Maksudnya gue malu tuh Makanya minder. jujur loh ya. Padahal dia yang punya konten, dia yang bikin konten. Tapi gue loh yang nyari-nyari dia. Bang, jadi nggak bang bikin konten? Bang, ayo bang keluar bang. Lu kalau nggak percaya, lu nanti baca chat gue. Serius. Kalau dia yang ngajakin terus, guanya yang kayak males-malesan. Jadi sampai sekarang gue 1 hari mau balik loh. Baru dia mau ngonten sama gue. Gue seringnya gue ngajak orang ngobrol begini. Kayak lu tahu, kalau tahu. lihat episode kancut gue yang sebelum-sebelumnya pasti mepet-mepet. Iya. Orang itu mau balik. Iya satunya lagi tiba-tiba mau benar. balik. Gue baru kepikiran Karena, benar. Iya. apa ya? Gue memanfaatkan ininya sih, momentumnya. Jadi orang tuh kadang kalau kita yang masih mikir, ya kayak kemarin lah kayak gue sendiri, maksudnya kebalikin ke gue sendiri. Lu ngajak udah dari berapa bulan yang lalu kan, sering ngomong bikin konten, Emang, turun di emang. sini bikin konten. Sebenarnya bukan dari beberapa bulan yang lalu. Dari awal kita mau naik. Iya, Gue maksudnya udah bilang, wah bang kita bisa konten bareng nih kata gue. dari situ lo udah mikir begitu. Cuman itu tadi gue bilang memanfaatkan momen. Belum tentu seandainya kita bikin konten saat itu akan sejadi ini gitu. Iya betul. Karena kan emosional lu, psikis lu kan, gue mau balik Jadi
Jadi kayak lo gue happy mesti all out. happy ya betul Nah, happy. mesti all out. Tapi kalau masih Kalau yang kemarin 5 tertekan. bulan lu masih kerja 5 bulan lagi kayak capek bang gua, mau udahin aja yuk, pasti gitu. tertekan gitu Gua ya. besok masih kerja nih, gua masih shopee nih, gua besok masih wah ini USPS nih, inspeksi lah apalah ini kan gitu kan. Ini orang bisa banget Gitu. anjing. Kalau lu mau pulang kan beban lu hilang. Iya, fresh udah kebuang ke laut. Udah gua tinggal besok pulang ini diajak ngobrol sama dia sampai jam berapa juga oke Betul, aja, betul. ya kan? Gua mikir Nah, tadi itu juga psikisnya gitu. Di situ makanya gua Betul. selalu nyari momen seperti itu gitu loh. Kalau ngajak ngobrol orang tuh kira-kira orang ini rilis gitu loh, bener-bener free pikirannya, dia nggak mikirin Iya, apa-apa. betul, fresh. Jujur ya, Gitu. bukannya gue nakut-nakutin ke kalian yang mau naik ke kapal, tapi memang kalian harus mempersiapkan pressure-nya memang tinggi di sini. Gue akuin. Terutama bagian hotel. Itulah makanya gue bilang berkali-kali di YouTube, di konten gue sebelum-sebelumnya bahwa berpengalaman itu penting. Karena apa? Betul. Sebelum lu kesini, lu pernah di tempat dulu di tempat kerja lu yang lama. Oke lah kalau gitu ya, dengan ngantuk mata gue sebenarnya. Jujur aja gue pengen tidur. Ini udah jam 3 pagi. Jadi lu selesai kerja jam 12, lu juga jam 12 baru selesai. Kita besok start jam berapa? Lu jam berapa start? Jam 8. Jam 8, gue jam 7 pagi harus bangun overtime. Yaudah gitu aja kali ya viewers ya. Kita tutup obrolan kita kali ini sama Rio dengan bacaan hamdalah berdua saja. Sampai ketemu lagi di segmen kancut berikutnya. Amin. Gue belum bisa tentuin siapa yang mau jadi narasumbernya lagi nanti seketemunya. Gue berharapnya sih dapat kawan cewek gitu loh, perempuan. Dari Tamarin kayak atau dari function lain, housekeeping kayak atau apa Kemarin ya. apa tuh, Bang? Tamarin tuh restoran Asia di kapal. Oke, gitu aja. Thanks Rio udah sempatin waktunya buat ngobrol. Gue yang terima kasih harusnya. Kan Gua gue dong. kan gue yang ngajak lu. Oh gitu. Walaupun lu YouTubernya. Gue yang ngajak lu buat ke YouTube, Bang, bikin konten. Jadi gue yang terima kasih nih, Bang. Iya. Hari ini udah Ya, diajak sama-sama konten. lah kalau gitu. Oke, buat Rio, hati-hati di jalan besok lu pulang. Selamat sampai di rumah. Salam buat keluarga. Ya. Enjoy. Terus nanti vacation. ketemu lagi di kapal. Nggak tahu kapan. Mudah-mudahan bisa bareng lagi nanti. Amin. Sukses buat lu. Terus pesan gua sehat-sehat dimanapun kalian berada. Dan ingat kata-kataku. Don't forget to remember. Ya. See you, bye-bye.